مرحبا أهلا النوادي. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الجهر في مواضعه والإصرار في مواضعه سنة ليس بواجب، فلو جهر موضع الإصرار أو أسر موضع الجهر فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه كراهة تنزيه ولا يسجد lisahwi. Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan, wa'alam, ketahuilah bahwa membaca secara jahar di tempat-tempatnya dan membaca secara sir di tempat-tempatnya sunnatun laisa biwajibin, hukumnya adalah sunnah, bukan perkara yang wajib. Artinya, jika seseorang tidak sengaja melaksanakan sholat zuhur misalnya, dia membaca surat dengan suara jahar, dengan suara keras, maka hal itu tidak membatalkan sholatnya, namun hukumnya makruh, tidak baik kalau disengaja. Makanya Imam Nawawi mengatakan jahar itu, bacaan jahar dan bacaan israr, hukumnya sunnah. Sebaliknya solat yang jahar, solat maghrib misalnya, kita membaca suratnya sir, maka status hukumnya sama, hukumnya makruh, tidak bagus. Makruh jika kita tinggalkan, maka dapat pahala, sebagaimana disebutkan di dalam kitab fikih. Makruh adalah ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau ditinggalkan dapat pahala, namun jika dilakukan tidak mendapat dosa. Itu namanya makruh. Walakinnahu irtakaba makruha garahata tanzih wala yasjudu lisahwi, dan tidak perlu dia sujud sahwi karena dia bukan sunnah ab'ad. Sunnah yang sujud sahwi di dalam mazhab Syafi'i itu sunnah ab'ad. Ada namanya sunnah hayat. Di antara sunnah ab'ad misalnya adalah tasyahud awal. Tasyahud awal di semua solat yang 5 waktu hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad jika ditinggal status solatnya sah, namun disunnahkan kembali bagi dirinya untuk sujud sahwi. Misal imam lupa tasyahud awal, sholat isya, ketika sudah saatnya tasyahud awal, imamnya lupa, sudah berdiri tegak, kemudian makmum mengingatkan dengan membaca subhanallah, sang imam kembali duduk, batal sholatnya karena menambah rukun fi'li. Terkecuali sang imam bangun dari tasyahud awal, dia lupa tasyahud awal, imamnya bangun, posisinya masih posisi ruku, standar ukurannya itu posisi ruku, lewat dari ruku balik duduk, batal. Belum posisi ruku dia balik duduk dan tasyahud, hukumnya dibolehkan. Dan tidak perlu makmum pada waktu itu main hakim sendiri, karena imamnya lupa, makmum tasyahud awal itu keliru, tetap ikuti imam karena itu sunnah.
Nanti di bagian akhir sebelum salam, sang imam sujud sahwi 2 kali. Subhanalladzi la yanam wa la yashu. Bacaan sujud sahwi. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Kenapa bacaan sujud sahwi? Isinya tentang pengetahuan dan pemberitahuan bahwa Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Artinya selain daripada Allah, manusia biasa, imam, ada lupanya, tidak perlu dimarahi. Illa para anbiya, para nabi ma'sumun, dijaga oleh Allah. Para nabi tidak ada sifat lupa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dilupakan oleh Allah. Hadza kalimat unsitu, ya, unsitu, saya dilupakan oleh Allah. Bukan Nabi lupa. Allah yang sengaja membuat Nabi Muhammad lupa sehingga keluar ilmu kalau lupa di dalam solat ada satu ilmu namanya sujud sahwi. Dan sujud sahwi bukan hanya perkara lupa. Nanti kita bahas di masalah fikih secara khusus di Masjid Al-Amin. Jadi gak perlu kembali duduk. Makmum ikut imam. Dalam masalah sunnah, imamnya lupa, makmum wajib ikut. Jangan dia tasyahud, imamnya lupa, lanjut terus. 2 kali rukun fi'li dari imam sudah dilakukan oleh imam, makmum masih posisi duduk tasyahud, padahal masih menjadi makmum, si makmum batal solatnya. Ikut imam. Seandainya sang imam juga lupa sujud sahwi, lupa sujud tasyahud awal, lupa, ternyata di saat tasyahud akhir sang imam juga lupa sujud sahwi, hukumnya sah. Karena tasyahud awal hukumnya sunnah. Makmum tidak boleh mengikuti imam jika berkaitan dengan masalah rukun, tidak boleh ikut. Contoh, solat maghrib 3 rakaat, kita makmum ikut imam, ternyata imam lupa di tasyahud terakhir, imam lupa nih, ini kurang 1 apa, sudah pas 3 rakaat, imam nambah lagi, ternyata solat maghribnya 4 rakaat. Pada waktu itu makmum harus tidak mengikuti imam karena berkaitan dengan rukun. Jika makmum sadar bahwa itu tertambah 1 rakaat, lantas bagaimana caranya? Ada beberapa cara diajarkan oleh ulama. Kita sudah subhanallah, ternyata imam sudah tetap melanjutkan sholatnya. Berarti sang imam itu nanti sholat ulang. Niatnya i'adah. Niat bukan qadhaan, tapi niat i'adah, mengulang sholat. Makmum pada waktu itu bisa niat memisahkan diri dari imam, niat mufaraqah, berpisah dari imam, karena imam sudah tambah rukun. Maghrib 3 rakaat ditambah jadi 4 rakaat. Maka makmum tahu itu kalau ditambah salah 4 rakaat. Maka dia niat berpisah, dia lanjutkan tasyahud akhir tanpa harus mengikuti imam. Salam, selesai. Itu cara pertama. Cara kedua, tetap tidak niat berpisah dengan imam, tetap keadaannya sebagai makmum. Akan tetapi dia tetap duduk di dalam posisi tasyahud tanpa harus mengikuti imam, karena imam sudah berdiri menambah 1 rakaat. Nanti ketika imam sudah berada di posisi tasyahud, kemudian dia ikut berbarengan dengan tasyahudnya imam. Setelah imam salam, dia salam. Itu 2 cara. Nah, ini ilmu fikih. Itu. Jadi menjaharkan bacaan
atau mengsirkan bacaan, hukumnya sunnah. Waqad qaddamna anna al-israra fil qira'ah wal adhkar al-masru'ati fi sholati la budda fihi min an yusmi'a nafsahu fa in lam yasma'ha min ghairi 'aridin lam tasihha qira'atuhu wala dzikruhu. Ini perhatikan ucapan Imam Nawawi. Imam Nawawi punya fatwa di dalam mazhab Syafi'i adalah al-qaulur rajih, fatwa yang kuat. Makanya sengaja saya memilih kitab Al-Adhkar, karena fatwa beliau itu kalau kita buat ranking termasuk ranking 1 atau 2 dalam fatwa mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan mengsirkan bacaan israr di dalam membaca surat Al-Quran di dalam solat ataupun azkar, zikir-zikir yang sudah disyariatkan di dalam solat, ketika membacanya harus minimal dia mendengarkan sendiri bacaan tersebut, termasuk zikir. Jadi tidak ada tuh membaca dalam hati, tidak ada dalam solat. Ini sekarang kita sudah dengar, kita amalkan. Gak ada dalam hati bacaan. Kata membaca itu ya dibaca. Kalau dalam hati bukan namanya membaca, namanya imajinasi. Makanya saya katakan orang yang bacaan surat Al-Fatihah dan surat-surat Al-Quran lainnya yang paling benar 100% adalah orang yang membaca Al-Quran di dalam hati. Itu paling benar. Karena tidak akan salah. Dari mana bisa tahu makharijul hurufnya keliru dan benar kalau tidak dilafatkan? Jadi orang yang paling benar bacaan Al-Qur'annya yang membacanya di dalam hati. Itu dalam bahasa Indonesia membaca di dalam hati. Tapi kalau dalam bahasa syariat tidak ada membaca dalam hati. Membaca itu harus talaffuz, dilafatkan. Ternyata Imam Nawawi mengatakan zikir-zikir baik posisi i'tidal, ruku', sujud, zikir-zikir tersebut jika tidak kita bacakan, minimal kita mendengar sendiri bacaan tersebut di semua solat 5 waktu dan juga di solat-solat sunnah. Kalau kita sendiri tidak mendengar bacaan kita, kata Imam Nawawi, tidak sah bacaan tersebut. Kalau berkaitan dengan bacaan-bacaan sunnah, karena zikir ketika kita i'tidal, ruku, sujud, itu kan zikirnya hukumnya sunnah. Status yang kita dapati ketika tidak sah membaca zikir-zikir tersebut makruh. Tapi kalau rukun kauli, takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, kemudian tasyahud akhir beserta salawat kepada Nabi dan juga salam, jika kita tidak membacanya dan tidak mendengar bacaan itu dari diri kita sendiri, maka statusnya bukan makruh, tapi statusnya adalah haram kalau dia sudah tahu hukumnya. Kenapa haram? Karena membatalkan solatnya. Rukun kauli kalau tidak dibaca batal solat, hukumnya batal. Nah, hukum dalam syariat kan ada 7. Ada mubah, ada makruh, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada batil, itu batal, ada sahih, sah. Jadi beliau yang katakan, siapa yang membaca zikir dan Al-Quran, surat-surat di dalam Al-Quran dan zikir-zikir yang disyariatkan di dalam sholat, la budda fihi min an yusmi'a nafsahu, harus dia mendengarkan sendiri bacaannya. Kata la budda itu harus. Jika dia tidak mendengar, ada qala Imam Nawawi, thayyib, fa illam yasma'ha min ghairi 'arid, jika dia tidak mendengarnya tanpa ada penghalang. Mungkin ada orang telinganya sakit, dia sudah baca sekuat apapun dia tidak bisa dengar, itu hukumnya lain.
Tapi kalau telinganya sehat, dia harus sendiri minimal mendengar bacaannya. Kalau itu tidak dilakukan, kata Imam Nawawi, lam tasihha qiraatuhu, bacaan Al-Qur'annya tidak sah dan bacaan zikirnya juga tidak sah. Faslun qala ashabuna yustahabbu lil imam fi sholati al-jahriyah an yaskuta arba saktatin. Imam Nawawi melanjutkan fasal yang baru tentang diam di 4 tempat. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya ingin menjelaskan ketika Nabi sholat zuhur, sholat asar, tidak secara jahar, secara sir. Apakah itu praktik dari Nabi ataukah ijtihadnya ulama? Karena kalau masalah fikih kan ada dua. Ada yang memang diambil dari praktiknya Rasul. Yang kedua dari ijtihadnya ulama, karena kasus itu tidak pernah ada di masa Nabi atau Nabi tidak pernah melakukannya secara soreh, secara konkret, tapi diambil hukum analogi, kias. Nah, ternyata saya kumpulkan di beberapa riwayat hukum mengikuti Nabi dulu kita pahami. Hukum mengikuti Nabi secara keseluruhan jika niatnya ittiba kepada Nabi, walaupun statusnya adalah hal yang mubah, status dasarnya mubah, boleh-boleh saja, bukan sunnah. Tapi ketika niatnya mau ikut Rasul, yang mubah berubah jadi sunnah. Contoh apa? Selera makanan. Dalam masalah makanan, itu adalah adat, kebutuhan manusia. Bukan dalam masalah status hukum dia sunnah atau mubah. Ya sunnah atau tidak sunnah, hukumnya mubah. Tapi ketika kita memakan sesuatu, sayur labu misalnya, kita pernah mendengar riwayat Nabi SAW sangat menyukai sayur labu. Saya makan sayur labu, saya ingin ikut seleranya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW menyukai sayur labu, maka saya ikut selera Nabi Muhammad memakan sayur labu. Hal yang awalnya mubah, dia naik ke tingkat sunnah, dapat pahala. Kenapa? Ittiba kepada Rasul. Gitu. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan dianjurkan kita menyukai segala sesuatu yang disukai oleh Rasulullah. Tapi ada juga yang tidak bisa kita ikuti. Istri 9, kita gak bisa ikut. Mas kawinnya Nabi itu membaca surat di dalam Al-Quran. Kita gak boleh jadikan mas kawin surat dalam Al-Quran itu khusus untuk Nabi Muhammad. Mas kawin itu harus berupa harta atau gaji atau benda yang berharga. Nabi nikah pernah menggunakan surat sebagai mas kawin. Kita gak bisa ittiba itu. Istri 9 gak bisa, khusus untuk Nabi SAW. Allah batasi 4. Puasa 3 hari berturut-turut tanpa berbuka. Nabi puasa wisol 3 hari baru buka puasa. Ada sahabat yang mau ikutin, Nabi katakan jangan kalian ikutin. Ana lastu ka hayatikum, saya tidak seperti kalian. Abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Saya kalau di malam hari yang memberikan konsumsi kepada saya adalah Allah, yang berikan minum kepada saya adalah Allah. Sehingga puasa itu dikatakan oleh para muhaddithun puasa al-wisol itu dilarang bagi umat Nabi Muhammad, tapi dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh kita ikuti. Kalau masalah pakaian masih bisa kita ikuti. Pakaian hukumnya sama seperti makanan. Kebutuhan kita. Tapi ketika mau gunakan begini, mau ikut Nabi, berubah dia yang tadinya menjadi adat
menjadi satu pakaian, karena pakaian yang ada di zaman Nabi, sebelum Nabi ada sudah ada pakaian itu. Tapi kalau kita niatnya ikut Nabi, kita dapat pahala. Jadi banyak-banyakin niat ikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Teladan terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa ambil, apa yang Nabi larang tinggalkan. Salat yang Nabi lakukan disaksikan oleh murid-muridnya, sahabat Ahlul Bait. Nabi katakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Para sahabat menjadi saksi mata bagaimana salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Jubair bin Mut'im menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bitur. Ini adalah rujukan referensi tentang bacaan jahar dan sirnya Nabi dalam salat. Yang pertama disebutkan dalam hadis Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, Jubair bin Mut'im, seorang sahabat mengatakan, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca di salat maghrib surat At-Tur. Berarti mendengar Nabi membaca dengan keras sehingga beliau bisa mendengar. Wa ma rawahul Bukhari wa Muslim 'anil Barra' bin Azib qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wat-tini waz-zaitun fil 'isya'i wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Hadis yang kedua dari Al-Barra' bin Azib menyatakan saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surat wat-tin waz-zaitun di salat Isya. Dan saya tidak pernah mendengar seorang pun yang suaranya lebih indah seperti suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas menyatakan fi huduril jan, bangsa jin pernah hadir untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusalli bi ashabihi salat al-fajri, dan Nabi sedang mengimami salat bersama sahabat-sahabatnya di salat subuh. Falamma sami'u al-Quran istama'u lahu, tatkala mereka bangsa jin mendengar bacaan Al-Qurannya Nabi, maka kami pun ikut mendengar. Bahkan bangsa jin mendengar dengan sangat khusyuk bacaan Al-Qur'annya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahadhil ahaditsu tadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi qiraatihi bihaitsu yasma'uha man hadar. Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan suara jahar, karena orang-orang yang hadir mendengar bacaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan jahar itu adalah praktek dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di salat-salat yang jahar. Wa yadullu ala qiraati sirriyah fi salati zuhri wal asr. Adapun riwayat yang menunjukkan bacaan sirriyah tidak mengeraskan suara di salat zuhur dan asar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Khubab. Akana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asr? Qala na'am. Qulna bima kuntum ta'rifuna dzalika? Qala bittirabil lihyatihi.
dari sahabat bernama Khubab. Ada yang bertanya kepada sahabat yang bernama Khubab, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca di solat zuhur dan solat asar? Qala na'am. Ia mengatakan, iya, Nabi membaca. Qulna bima kuntum ta'rifuna dzalika. Dari mana engkau mengetahui bahwa Nabi membaca? Padahal itu kan solat yang sudah biasa, tidak mengeluarkan suara. Qala bittirabi lihyatihi, dengan bergeraknya jenggotnya. Berarti maksudnya apa? Tidak keraskan suara. Tapi sahabat tahu Nabi sedang membaca. Dari mana taunya? Jenggotnya bergerak. Artinya mulutnya sedang bergerak untuk membaca. Yang tadi saya katakan, solat sir pun tidak dibaca dalam hati oleh Nabi. Buktinya jenggotnya bergerak. Jenggot bergerak maknanya adalah kedua bibirnya Nabi sedang melafadzkan bacaan. Jadi kalau ada mengatakan melafadzkan bacaan itu salah, terbalik, justru ketika di dalam hati saja tanpa dilafadzkan, justru itu yang salah. Karena ini hadis dari baginda Rasul SAW, bergerak. Kalau tidak tahu, dimaafkan. Itu enaknya agama Islam. Selama dia tidak tahu, dimaafkan. Yang lalu-lalu dimaafkan. Tapi ketika sudah tahu, dia harus praktekkan. Maka ini adalah beberapa dalil daripada bacaan jahar dan sir. Wa qad ajma'a muslimun ala hadhil ahkam. Wa bihadza yatabayyanu anna al-jahra fi as-salawatil jahriyah wa sirra fi as-salawati sirriyah innama huwa sunnatun 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ajma'a al-muslimuna ala hadhil ahkam. Maka sungguh jelas riwayat-riwayat tadi menunjukkan bahwa bacaan jahar dan sir di dalam solat hukumnya adalah sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah disepakati oleh para ulama akan hukum-hukumnya. Kemudian bacaan amin. Amin. Membaca amin hukumnya sunnah bagi imam dan makmum. Bahkan yang masbuk, datang terlambat, ketika dia datang masuk ke masjid, imam sudah membaca sampai di waladhdallin, maka dia pun sunnah mengucapkan kata amin walaupun dia belum masuk menjadi makmum. Dan ini di dalam hadis dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat juga ikut amin, membacakan amin. Jika bersamaan bacaan amin kita dengan aminnya malaikat, dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat muttafaqun alaih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Apabila imam membacakan amin, maka makmum ikutlah bacaan aminnya imam. Maka siapa yang sesungguhnya aminnya bersamaan juga dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sunnah. Sekarang masuk ke inti solat. Jadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha tentang masalah khusyuk. Sebagian ulama seperti Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali menjadikan khusyuk sebagai rukun. Tapi di dalam kitabnya Imam Nawawi, khusyuk tidak masuk ke dalam rukun. Diajarkan oleh para ulama bagaimana agar cara kita bisa mencapai solat yang khusyuk, sebagaimana
para imam-imam terdahulu banyak di antara mereka memiliki solat tingkatan khusyuknya berbeda-beda satu dengan lainnya. Jadi khusyuk itu menurut Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Kitabul Khusyuk, juga menurut Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar dalam kitab Sholatul Muqarrabin, bahwa tingkatan khusyuk itu bertingkat-tingkat. Ada yang tarafnya paling tertinggi, itu mereka setengah sadar, kesadarannya separuh hilang, tapi tidak semuanya hilang karena sholat harus dalam keadaan sadar. Contohnya di sini saya kumpulkan dari beberapa kitab. Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Al-Imam Al-Bukhari pernah melaksanakan sholat. Selesai beliau sholat, beliau datangi murid-muridnya. Beliau mengatakan, wahai murid-muridku, tolong lihat di belakang jubahku, di punggungku, ada sesuatu di punggungku. Maka dibuka jubahnya Imam Bukhari, ternyata di punggungnya itu ada lebah. Ada lebah. Dan punggung beliau itu sudah bengkak, 16 bengkak di punggungnya. Artinya lebah itu sudah menyengatnya 16 kali. Maka murid-murid mengatakan, wahai Imam Bukhari, kenapa engkau biarkan itu lebah menggigitmu sampai 16 gigitan, 16 sengatan? Kata Imam Bukhari, saya malu memutuskan firman Allah ketika saya membaca Al-Quran dalam sholat. Maka saya tuntaskan dulu. Sudah tuntas, baru saya perintahkan kalian melihat. Nah, sebenarnya itu terbius dengan sholat yang khusyuk, setengah sadar. Dan itu kejadian yang nyata. Kejadian yang nyata. Orang ketika dalam keadaan sangat takut dengan orang yang dalam keadaan normal tidak memiliki rasa takut, itu akan berbeda. Misalnya seseorang dikejar mau dibunuh, pasti muncul rasa takut. Dikeroyok mau dibunuh, di hadapannya pagar itu yang 2 meter 3 meter, kadang-kadang bisa dia lewati, dia loncat bisa. Atau benda-benda yang berat dia bisa untuk mengangkatnya dalam keadaan takut. Tapi dalam keadaan normal gak bisa. Nah, tingkatan khusyuk seperti itu. Yang kedua ada tabi'in namanya Ar-Rabi'. Dalam kitab Sifatus Safwah. Ada juga namanya Urwah bin Zubair dalam kitab Wafayatul A'yan fi Anba'i Abna'iz Zaman Ibnu Khilqan. Urwah bin Zubair kakinya ini mau diamputasi. Di zaman itu tidak ada obat bius. Ini zaman tabi'in. Jadi kakinya sudah parah. Dokter yang ada di zaman itu menyatakan harus diamputasi. Di zaman itu biusnya itu lewat minuman khamar. Karena tidak ada bius yang lewat suntik. Minum sampai mabuk baru diamputasi. Itu tradisi yang ada di zaman itu. Urwah bin Zubair ini seorang ulama tabi'in. Ia katakan kalau mau diamputasi harus saya minum khamar, mendingan tidak usah, biar ini kaki begini, saya gak mau. Hanya dokter mengatakan kalau dibiarkan tambah parah. Maka Urwah bin Zubair mengatakan begini saja, nanti saya sholat, di saat saya sholat kau amputasi kaki saya. Beliau sholatnya duduk karena kakinya sudah sakit. Sholat beliau, dokter amputasi kaki. Habis salam dia katakan, wahai dokter, kenapa tidak kau amputasi kakiku? Sudah, ini sudah putus. Dia tidak merasakan.
Tabi'in. Ada juga Amir bin Abdullah, disebutkan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini seorang tabi'in. Amir bin Abdullah lagi sholat di tengah hutan. Mereka pergi jihad fisabilillah. Tiba waktu sholat, dia sholat sunnah. Ketika sholat, ada orang melihat, saking khusyuknya sholatnya, itu ular sudah masuk ke dalam pakaiannya. Ya. Tapi ini jangan kita praktekkan, karena ada hadis Nabi katakan, uqtulu aswadain fi sholat, al-hayyat wal aqrab, kata Nabi. Nabi mengizinkan, kalau lagi sholat kalian melihat ada dua hitam, bunuhlah. Dua hitam itu adalah ular dan kalajengking. Tapi kan kita bicara klasifikasi tingkatan khusyuk. Ini khusyuk, benar-benar khusyuk. Ular, ya sholat, sampai selesai itu ular pergi. Tapi kalau kita setengah-setengah khusyuk atau gak khusyuk, sok-sok berani begitu, nah, saya tidak tanggung jawab. Ada juga namanya Abu Abdillah Al-Marwazi, juga demikian. Sholat disengat oleh serangga sampai berdarah jidatnya. Ia tidak merasakan. Sampai selesai sholat sudah berdarah wajahnya. Ada juga tadi Ar-Rabi' Ibnu Khuthaim. Beliau sholat di hutan, pergi jihad fisabilillah, tengah malam mau sholat malam, qiyamul lail. Beliau sholat cari tempat menjauh dari orang, masuk ke dalam hutan. Ada seorang bernama Ja'far, kawannya penasaran bagaimana sih ibadah malamnya Ar-Rabi yang terkenal sebagai ahli ibadah. Dia ikuti. Ternyata masuk ke dalam hutan, beliau sholat qiyamul lail. Kalau sholat tahajud ada tidur baru sholat di waktu malam. Kalau qiyamul lail begadang isinya sholat di waktu malam. Mau sholat tarawih juga namanya qiyamul lail. Nah, beliau sholat, tiba-tiba singa muncul. Ja'far yang tadinya mengikuti Rabi, dia lihat ada singa, dia naik pohon takut. Dia heran, itu Rabi sholatnya tidak menoleh kepada singa, asik menikmati sholatnya, rukunya, sujudnya, singa hanya lihat dia. Singa hanya menatap dirinya. Sekali lagi jangan praktek ini. Jangan sok-sok berani. Selesai dari melaksanakan sholat, beliau salam, itu singa diusap-usap kepalanya. Kemudian singa itu kembali masuk ke dalam hutan. Itu namanya Ar-Rabi' Ibnu Khuthaim, tabi'in, belajar kepada para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini generasi terbaik. Khairu qarni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Masa terbaik masaku, kemudian generasi berikutnya, kemudian berikutnya, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar kalau mereka terbaik, ya salatnya saja seperti ini. Salat mereka seperti ini. Beliau waktu dalam keadaan sakratul maut, menjelang wafat, Al-Imam Al-Ghazali ceritakan di dalam kitab Ihya, juga diceritakan oleh As-Said Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadiqil Muttaqin. Beliau menangis hingga jenggotnya basah dengan air mata, wajahnya basah dengan air mata. Orang-orang yang hadir mengatakan, wahai Ar-Rabi, jangan takut akan kematian. Jadi mereka berpikir beliau menangis karena takut akan kematian, atau takut berpisah dengan dunia. Jangan menangis, sabar. Kita semua ini kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua pasti merasakan kematian. Engkau jangan sedih, jangan takut. Jangan sedih berpisah dengan dunia. Ini ada satu dosa besar. Dosa sangat besar. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab beliau, di antara dosa yang sangat besar, bahkan ada riwayat, tapi riwayat ini saya belum teliti dia punya sanad apakah hadis dari Nabi atau bukan.
Tapi mengatakan ada adzanbun la yughfar, ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu ketika menjelang wafat pikirannya bukan ke akhirat tapi masih memikirkan dunia. Sudah mau mati, saya punya gudang itu anak, tolong lihat ya. Tapi toko itu anak tolong perhatikan. Ini sudah mau sekarat ini. Di kepalanya ini yang dia pikirkan tentang duniawi. Kata Imam Haddad, ini salah satu dosa yang sangat kurang ajar. Kau udah mau meninggal, kau sempat-sempatnya masih memikirkan itu sayap nyamuk. Maka dikatakan dalam riwayat ini satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Meninggal membawa hubbud dunia. Meninggal membawa hubbud dunia. Naudzubillah min dzalik. Maka ini dipikir Ar-Rabi'iyah mirip seperti orang-orang seperti ini, dipikir begitu sama ini pelayat-pelayat. Wahai Rabi, jangan kau sedih berpisah dengan dunia. Wahai Rabi, jangan kau takut akan kematian. Engkau menangis seperti anak kecil, takut berpisah dengan dunia, takut akan kematian. Apa kata Rabi'? Wahai saudara-saudaraku, aku menangis bukan karena takut akan kematian. Aku menangis bukan karena sedih berpisah dengan dunia. Tapi aku menangis ketika aku meninggal, aku tidak diberikan kesempatan sholat tahajud di waktu malam. Karena ibadah itu kan dihitung ketika di dunia. Jadi sedihnya apa? Menangisnya, kalau saya meninggal sudah gak bisa sholat tahajud lagi. Itu yang saya tangisi. Dan ini kasusnya sama dengan seorang tabi'in bernama Thabit Al-Bunani. Diceritakan dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani yang lahir pada tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Thabit Al-Bunani 40 tahun salat tahajud tidak pernah beliau tinggalkan. 40 tahun. Selesai salat tahajud beliau berdoa dengan khusyuk, Allahumma in a'taita ahadan salata fi qabrihi fa'atini salata fi qabri. Isi doanya, ya Allah, jika engkau pernah memberikan seorang hamba bisa sholat di dalam kuburannya, maka berikanlah kepada saya agar saya bisa melaksanakan sholat di dalam kuburan saya. 40 tahun selesai sholat tahajud, doa yang beliau panjatkan hanya meminta agar bisa sholat di dalam kuburan. Gak ada minta duniawi. Gak salah minta duniawi, gak salah. Minta mobil, minta jabatan yang baik, minta rumah, minta harta. Tapi kalau orang-orang yang sudah arif billah, tahu istilah arif billah, sudah mengenal hakikat, sudah mengenal Allah, sudah mengenal dirinya, sudah mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka minta dalam doanya pasti akhirat. Itu list daftar isi dunia udah gak ada. Apa kita pernah minta, ya Allah, wajibkan saya lagi sholat 5 waktu di dalam kuburan saya? Kebanyakan bilang, alhamdulillah sudah gak ada wajib sholat lagi. Tapi kalau mereka tidak, ya Allah, berikan saya sholat di dalam kuburan saya. Karena sholatnya tadi sudah apa? Sudah nikmat. Nabi katakan, ju'ilat gurratul aini fis sholat. Allah jadikan kenikmatan di dalam sholat, kenikmatan di dalam munajat, kenikmatan di dalam tilawatil Quran. Meninggal beliau, Thabit Al-Bunani, diantarkan jenazahnya, dimasukkan ke liang lahat. Mereka menutup dengan batu, semacam batu bata. Satu batu bata terjatuh. Salah satu dari mereka melihat ke dalam liang lahat, jenazahnya hilang. Dilihat itu liang lahat, luasnya sejauh mata memandang. Ternyata lagi sholat, jenazahnya lagi sholat. Ketakutan dia panggil kawannya, saksi matanya lebih dari 3 orang. Kau lihat, dilihat, sholat. Yang satu juga lihat, sholat. Tutup. Sudah takut, ditutup. Mereka bertiga ini yang riwayatkan di dalam kitab. Salah satu namanya Humaid. Humaid itu di dalam kitab Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi,
juga disebutkan dalam kitab Tahdzibut Tahdzib yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, mengatakan Humaid itu orang yang jujur. Artinya yang meriwayatkan riwayat ini adalah orang yang jujur, bukan tukang bohong. Maka datang ke rumah keluarganya Thabit Al-Bunani, bertemu dengan anak-anaknya. Diceritakan kejadian tadi, kami melihat ayah kalian sholat di dalam liang lahat. Kira-kira amalan apa yang dilakukan oleh ayahmu? Maka anaknya ceritakan, ayah kami 40 tahun tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. 40 tahun, 40 sanatan. Dan selesai sholat tahajud tidak pernah meninggalkan doa. Dan doanya selalu sama. Apa doanya? Meminta kepada Allah agar diizinkan beliau sholat di dalam kuburannya. Allah ijabah doanya. Nah, ini beberapa para ulama kaum solihin yang mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan mereka. Kalau kita mau ikut amalan mereka, mungkin kita zaman sekarang gak mampu. Tapi paling tidak dengan kecintaan kepada mereka, mudah-mudahan Allah sambungkan hati kita dengan mereka dan kita berkumpul dengan mereka di yaumil qiyamah bersama kaum solihin, bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyal mahruma. Allah nadhih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.